mulai dari berdoa dulu ya. Smart teacher, saya bikin, saya rasa, saya bisa. Burung yang terbang, tangan ke depan.
Gotong royong, berjuang
ya tentang perubahan wujud zat bab 2. Sudah dibuka halaman. Kemarin sudah saya jelaskan ya di depan. Anak-anak tahu nggak apa sih artinya massa itu? Massa. Siapa yang tahu? Kemarin sudah saya jelaskan di depan. Ada massa, ada materi, ada volume. Kira-kira masih ingat nggak pembelajaran kemarin? Masih. Coba siapa yang tahu artinya massa itu apa? Ya, kita silakan. Yang terkandung dalam suatu zat atau benda. Massa memiliki satuan yaitu kilogram. Ya, betul. Massa yaitu dapat diartikan sebagai ukuran jumlah partikel yang terkandung dalam suatu zat atau benda. Kalau volume, ada yang tahu apa artinya volume? Volume benda. Silakan angkat tangan. Mari silakan. Ukuran pada benda. Oke, atau isi ya, atau besaran benda yang ada di dalam ruangan tersebut. Anak-anak, untuk perubahan wujud zat itu banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari ya. Mari kita simak dulu video yang saya putarkan ini ya. Tolong diperhatikan. Nah, kita sampai ke bab 2 kelas 4 wujud zat dan perubahannya. Bentar. Untuk tujuan pembelajaran hari ini tentang perubahan wujud zat, yang pertama kita harus mengenali materi dan karakteristik. Kemarin sudah dijelaskan apa itu materi. Ada yang tahu apa materi itu? Coba angkat tangan. Kita apa? Materi adalah segala sesuatu yang menepati ruang dan memiliki massa. Iya. Segala sesuatu ya yang memiliki massa dan menempati ruang. Terus tujuan yang kedua yaitu mempelajari karakteristik wujud zat materi. Yang ketiga adalah mempelajari bagaimana perubahan wujud zat terjadi. Kita lanjut ya videonya. Kemudian kita akan mempelajari yang pertama adalah wujud zat, jenis-jenis dan sifatnya. Kemarin sudah kan saya tulis untuk wujud zat ada berapa? 3. Yang pertama padat, kedua cair, ketiga ada 3 yaitu cair, padat dan kemarin sudah contohnya juga sudah yang saya tuliskan di papan tulis. Kemudian yang kedua adalah perubahan wujud zat. Yang ketiga titik lalai dan titik beku, perubahan fisika dan perubahan kimia. Kita lanjut. Nah, sekarang saya ingin tahu kalian diskusi sama teman sebangkunya ya. Ayo diskusi. Saat cuaca dingin, jendela kaca bisa berembun. Apa yang menyebabkan embun terbentuk di permukaan kaca? Apa?
menguap. Coba kalian kalau Coba kalian kalau kalian naik mobil yang ada AC-nya, ya, ketika AC itu dimatikan pas hujan, pasti di kacanya itu adalah mengembun atau perubahan penguapan. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah wujud zat padat. Sifat zat padat yang pertama itu kemarin sudah kan wujudnya? Ya. Ada yang tahu ada berapa? Karena di sini saya tulis cuma satu ya. Kemarin yang saya tuliskan ada berapa? Sifatnya ada 7. Yang pertama apa orang? Ya. Memiliki bentuk yang tetap. Yang kedua, volumenya tetap. Yang ketiga, dapat diubah bentuknya dengan melakukan beberapa tindakan, misalnya pemanasan. Ya. Terus yang keempat, mempunyai massa. Yang kelima, tidak dapat mengalir. Yang keenam, benda tidak dapat dimanfaatkan. Ini adalah contoh sifat zat padat. Tetap, bentuknya tetap, volumenya tetap, dan tidak mudah mengalir. Ya, contohnya di sini ya. Untuk contohnya ini ada batu. Kira-kira batu ini dapat mengalir enggak? Enggak. Kalau es? Bisa. Berarti untuk yang ini contohnya wujud zat padat ini yang tidak dapat mengalir yang mana? Kemudian untuk ciri-cirinya, partikel tersusun, rapat dan teratur, memiliki daya tarik-menarik partikel yang kuat. Baik, saya lanjut lagi ya. Sekarang yang kedua, wujud zat cair. Nah, ada yang tahu bagaimana sifat wujud zat cair? Kemarin sudah ditulis loh. Ya, ada yang tahu selain kita? Apa? Asa? Apa? Catatannya kemarin, coba dilihat lagi. Apa? Bentuknya dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Contohnya air galon itu, ya. Contohnya air yang ada di dalam galon. Kira-kira kalau Bu Eka menuangkan airnya itu ke dalam bak yang besar, kira-kira wujudnya itu berubah apa tidak? Berubah. Bentuknya maksudnya bentuknya berubah apa tetap? Berubah. Makanya itu untuk zat cair itu bentuknya dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Contohnya kamu membawa air minum di dalam botol, kamu tuangkan lagi ke dalam gelas, kira-kira itu bentuknya berubah apa tidak? Berubah. Kemudian yang kedua, menempati ruang dan mempunyai massa. Di sini bentuknya berubah mengikuti wadahnya, volume tetap bisa mengalir. Ya, air itu bisa mengalir apa tidak? Bisa. Ciri-cirinya, partikel lebih longgar dari zat padat dan dapat bergerak bebas tetapi masih terikat. Contohnya di situ ada minyak dan air. Kita lanjut. Nah, yang terakhir adalah wujud zat gas. Ya, gas itu sifatnya mengisi seluruh ruangan yang ditempati, menekan ke segala arah, terdapat segala tempat, dan bentuknya tidak tetap. Ya, cirinya di situ partikel sangat renggang dan bergerak bebas dengan energi tinggi. Contohnya di situ ada uap udara. Kalian bisa merasakan uap udara enggak? Ketika cuaca panas, pasti kamu lihat di mana? Di pentas itu pasti kayak ada uapnya kan?
Karena itu terkena sinar matahari yang begitu panas. Kemudian yang kedua adalah udara. Nah, ini ya contohnya. Sebentar, coba bahas. Baik, ini adalah perubahan wujud zat. Kemarin sudah saya kasih bagan, coba dilihat bagannya yang ada mengembun, membeku, mencair, mengkristal. Coba dilihat. Sudah? Nah, itu perubahan wujud zat. Yang pertama meleleh. Ya, meleleh. Zat padat berubah menjadi cair ketika dipanaskan sampai mencapai titik. Contohnya di situ adalah es batu. Kalian pernah melakukan contoh yang ada di sini? Contohnya es batu. Ketika kamu mengeluarkan es batu dalam kulkas, kamu taruh di wadah. Kemudian kamu tinggal main, kamu tinggal belajar, kamu tinggal apa yang terjadi? Meleleh atau mencair. Kemudian yang kedua adalah membeku. Ya, membeku. Zat cair berubah menjadi padat ketika didinginkan sampai mencapai titik. Itu kebalikannya. Ketika kamu melakukan percobaan di rumah, ya, siapa yang di sini punya kulkas? Pasti punya semua ya. Nah, ketika kamu menaruh air di dalam freezer, di dalam kulkasnya itu, apa yang terjadi? Membeku, karena itu perubahan dari cair menjadi padat. Kita lanjut lagi ya. Babas. Ya. Bentar. Bagus ya. Oke, sampai sini aja. Sudah. Yang kedua, yang berikutnya adalah perubahan wujud zat menguap. Contohnya di situ kalian ketika kamu memasak air, ya, memasak air di dalam di kompor, apa yang terjadi? Menguap, dan air itu akan mendidih, airnya mengeluarkan uap. Kemudian untuk yang selanjutnya mengembun. Untuk menguap adalah zat cair berubah menjadi gas pada suhu tertentu. Biasanya dipanaskan hingga mengeluarkan uap, ya, atau hingga mendidih. Untuk mengembun, gas berubah menjadi cair ketika didinginkan. Tuh. Lanjut lagi ya. Sebentar lagi kalian untuk definisi perubahan fisika. Yang pertama itu definisinya perubahan pada wujud atau bentuk zat tanpa menghasilkan zat baru. Cirinya, komposisi kimia zat tetap sama meskipun wujudnya berubah. Itu contohnya es batu. Es batu yang meleleh menjadi air. Gitu ya. Sebentar. Untuk perubahan kimianya, definisinya perubahan yang menghasilkan zat baru dengan komposisi dan sifat yang berbeda dari zat awal. Untuk cirinya, terjadi reaksi kimia yang mengubah susunan partikel zat. Contohnya itu pembakaran kertas yang menghasilkan abu. Tahu? Pernah melakukan seperti itu perubahan
dari kertas kemudian kamu bakar, apa yang terjadi? Apa yang berubah? Nah, kertas itu akan menjadi Nah, sebelum kita mengerjakan lembar tugas dari saya, silakan anak-anak melihat dan memperhatikan video yang saya putarkan di depan ya. Nanti kalau ada yang tidak bisa atau tidak mengerti, silakan bertanya. Dari IPAS kembali, bab 2 tentang wujud zat dan perubahannya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai kunci jawaban soal yang ada di bab 2 adik-adik. Nah, video ini merupakan video lanjutan pembahasan materi bab 2 mengenai wujud zat dan perubahannya untuk topik C, bagaimana wujud benda berubah atau perubahan wujud adik-adik. Nah, bagi adik-adik yang belum sempat menyimak penjelasan video tentang topik C, kalian bisa simak kembali dengan cara klik link yang ada di sini ya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan materinya, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan pembahasan materinya. Oke, baiklah adik-adik, ini adalah peta konsep untuk materi kedua, di mana pada peta konsep ini kalian ditugaskan untuk melengkapi bagian-bagian yang kosong ini adik-adik. Nah, berikut ini merupakan Coba dilihat ya, dibuka dulu buku paketnya halaman 61 ya. Nanti di situ ada penjelasannya dan ada jawabannya. Sekiranya nanti kalau kalian tidak mengerti atau masih belum paham, silakan bertanya lagi ya. Kunci jawaban dari kata konsep untuk bab 2 mengenai wujud zat dan perubahannya. Oke, di sini ada materi. Nah, dalam kata konsep ini kita ditugaskan untuk melengkapi ciri utama dari materi, kemudian materi itu berwujud seperti apa dan perubahan wujudnya apa saja. Oke, mulai dari yang pertama yaitu ciri utama materi. Nah, ciri utama materi itu yaitu jawabannya adalah memiliki massa. Sehingga jawaban di sini adalah memiliki massa. Nah, dapat diukur dengan cara ditimbang. Kemudian yang kedua, ciri utama materi itu memiliki volume. Nah, jadi ini jawabannya yang nomor 2, yaitu memiliki volume. Volume itu dapat diukur dengan cara diukur. Diukur menggunakan alat ukur seperti gelas ukur atau pipet ukur adik-adik. Nah, itu jawaban untuk ciri utama. Kemudian yang kedua itu ada materi berwujud seperti apa. Nah, jadi materi itu dapat berwujud. Nah, yang pertama itu dapat berwujud padat adik-adik. Nah, materi itu ada padat, kemudian cair, dan juga gas. Nah, adik-adik bisa jawab seperti ini. Nah, jadi itu adalah wujud materi, ada padat, cair, dan gas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan wujud zat. Oke, jadi dari bagian segitiga perubahan wujud zat ini kita bisa sebut dengan piramida perubahan wujud. Oke, kita perhatikan di sini ada dari benda padat menjadi cair. Kita perhatikan tanda panahnya adik-adik. Nah, jika tanda panahnya seperti ini, itu artinya dari padat ke cair. Begitu juga sebaliknya, apabila tanda panahnya seperti ini, artinya dari cair ke padat. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu dari padat ke cair. Itu disebut dengan proses yaitu mencair. Kemudian selanjutnya dari cair ke padat itu kita sebut sebagai proses membeku. Kemudian selanjutnya dari padat ke gas itu kita sebut dengan menyublim adik-adik. Nah, menyublim ini kata lainnya sublimasi adik-adik. Selanjutnya perubahan wujud benda gas menjadi padat itu kita sebut dengan mengkristal. Nah, di sini jawabannya adalah mengkristal. Nah, mengkristal ini nama lainnya adalah deposisi adik-adik. Jadi adik-adik boleh menuliskan mengkristal ataupun deposisi. Perubahan wujud selanjutnya yaitu dari cair ke gas itu disebut dengan menguap. Kemudian selanjutnya dari gas ke cair itu disebut dengan peristiwa mengembun. Oke, jadi ini adalah jawaban dari peta konsep. Adik-adik bisa jawab seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke soal ke uji pemahaman. Adapun soal yang pertama kita Stop. Ya. Anak-anak udah ngerti nih?
Udah ngerti belum? Oke, coba bawa ke belakang lagi ya kan? Bawa ke belakang sedikit aja. Oke, sekarang kita belajar bareng-bareng ya. Oke, kalian kan sekarang belajar wujud benda nih, iya nggak? Belajar wujud benda. Wujud benda ada berapa sih? Ada berapa? Coba angkat tangan yang bisa. Ada berapa sen? Ada 3 apa aja nak? Padat, gas, cair. Betul nggak? Wah, siapa namanya? Asap. Hebat. Ya. Jadi ada 3 tuh wujudnya. Ada gas, cair, ada. Udah tahu contoh-contohnya kan? Kalau yang padat apa? Contohnya? Batu. Hebat. Apa lagi sayang? Besi. Hebat. Apa lagi? Ayo, setelah batu. Es batu maksudnya. Iya, ya kalau es batu ya. Oke. Terus apa lagi? Pokoknya yang atas itu yang padat. Kayu, bata. Pokoknya yang padat itu yang atas wes. Ya, itu namanya wujudnya yang padat. Oke, yang gas sekarang. Apa aja yang gas sayang? Angin ya? Uap. Apa lagi? Udara. Itu bang, antu teh sampean gas apa enggak? Hah? Ayo, kayak sampean tut. Itu gas apa bukan? Siapa namanya? Kamu sama namanya? Levin. Rasaman ngentut itu gas apa bukan ya? Cirinya gas itu gimana? Tadi apa? Ayo cirinya. Kalau gas, kalau padat itu cirinya gimana? Ciri-cirinya. Ciri-cirinya keras, ya kan? Terus berat, ya. Terus padat, ya kan? Itu ciri-cirinya kalau benda itu padat. Nih, contohnya. Gas apa padat? Apa cair? Padat, padat. Iya kan? Kalau gas contohnya kentut, kan? Ini tuh ada ini. Iya kan? Ini angin, ini gas. Kalau yang cair? Pokoknya yang ini bensin, kan? Itu cair. Sudah, paham? Berarti ada 3 tadi, apa aja? Padat, cair, ya. Nah, 3 wujud itu ada padat, ada cair, ada gas, itu bisa berubah lagi. Yang padat bisa jadi cair, yang cair bisa jadi padat, ya kan? Yang gas juga begitu, yang gas bisa jadi apa? Jadi beku dan seterusnya. Ini di sini perubahan wujudnya. Paham? Nih, kalau yang padat, ya kalau yang padat berubah menjadi cair, itu disebut apa? Mencair. Contohnya apa? Es batu yang wongkol itu, lek sampean taruh di meja begini lama-lama dia mencair. Ya kan? Jadi air nanti. Nah, ini disebut dengan mencair. Ayo diinget-inget. Dari padat jadi cair disebut mana? Cair. Nah, kebalikannya sekarang. Lek cair jadi padat, itu disebut apa? Jadi kamu kalau bikin es, ya kan? Kalau kamu bikin es di rumah, ya kan? Biasanya kamu sendiri atau mamamu atau ibumu ngisi air dulu, baru ditaruh di kulkas, di freezer. Akhirnya jadi apa? Padat. Kalau sudah padat dari cair ke padat disebut
Paham saya? Ngerti ya? Ada yang ditanyain? Enggak kan? Udah ngerti kan? Nah sekarang coba ini, dari cair menjadi gas. Menguap. Iya kan? Contohnya apa? Ayo, ada yang ngerti nggak? Padat menjadi gas. Yang dari cair jadi gas. Contohnya gimana? Contohnya kalau di kegiatan sehari-hari biasanya apa? Pinter. Lek sampean godhog banyu itu lho, ya kan? Sampean godhog apa jenenge? Banyune kan di dalam di apa di ketel, ya kan? Habis itu dipanasin. Keluar tuh biasanya kayak angin di mana? Di atas sanunya itu, di atas ceretnya itu metu kayak banyu, kayak angin. Nah, ini kan dari cair menjadi apa? Kan keluar tuh angin-anginnya. Lek sampai entekno, airnya habis, tinggal anginnya aja yang keluar. Makanya disebut dengan menguap. Sama di rumah punya kettle sing muni apa enggak? Biasanya kalau kamu punya kettle yang bunyi kalau wis umep banyune muni cuing. Itu karena ada uapnya keluar. Wah, jadi banyune digodhog, mari ngono metu kukuse, metu angine, itulah yang disebut dengan menguap. Paham? Bener nggak? Paham nggak? Kalau dari padat menjadi cair disebut mencair. Kalau cair menjadi padat disebut hebat dengan kelas 4. Sip. Ini dipahami semua. Nanti enak sama lek teko banyu dadi watu iku berarti jenenge membeku. Kalau teko watu menjadi air berarti disebut dengan cair. Sip. Udah, paham? Kak? Sip, lanjutkan. Oke? Saya lanjutkan lagi ya. Nanti kalau anak-anak ada yang tidak mengerti atau tidak paham dengan materi yang di sini, silakan bertanya. Ini adalah jawaban dari tetap konsep. Adik-adik bisa jawab seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke soal ke uji pemahaman. Adapun soal yang pertama, kita baca sama-sama. Kalian dan Sinta ingin membuat es dari jus mangga yang baru saja ia buat. Tetapi sayangnya Sinta kebingungan bagaimana caranya. Berdasarkan ilmu yang sudah kalian dapatkan setelah mempelajari bab ini, berikan saran pada Sinta apa yang harus ia lakukan. Nah, adik-adik, berikut ini adalah cara untuk membuat es dari jus mangga. Oke, kita perhatikan di sini Sinta akan membuat es dari jus mangga. Itu artinya Sinta sudah membuat jus mangga terlebih dahulu, adik-adik. Kita akan membuat es dari jus mangga. Adapun cara untuk membuat es dari jus mangga ini yang pertama yaitu memasukkan jus mangga ke dalam wadah cetakan. Kemudian yang selanjutnya menyimpan jus mangga tersebut ke dalam freezer. Nah, untuk membuat es itu artinya perubahan dari benda cair ke benda padat adik-adik. Sehingga benda cair di sini yaitu jus mangga kita ubah atau kita padatkan menjadi es dan kita letakkan di dalam freezer. Nah, freezer itu artinya lemari pendingin adik-adik. Seperti itu. Nah, apabila kita letakkan di freezer maka jus mangga tersebut akan berubah menjadi padat yaitu menjadi es mangga. Nah, jadi itulah cara untuk membuat es dari jus mangga yang akan dibuat oleh Sinta. Kemudian soal yang nomor 2, kalian dan Sinta berhasil membuat es mangga. Kalian mengambil sepotong es mangga dan mulai menikmatinya. Tidak lama kemudian, Ibu Sinta memanggil dan minta tolong Sinta untuk mengambil pakaian yang sedang dijemur. Sinta meletakkan es di dalam gelas yang ada di hadapan kalian. Kemudian, setelah beberapa menit, kalian melihat es mangga yang ada di gelas Sinta berubah menjadi cair. Sinta datang dan menangis karena esnya tidak padat lagi. Menurut kalian, mengapa hal
itu bisa terjadi? Coba jelaskan kepada Sinta mengapa bisa terjadi hal itu. Oke adik-adik, ini adalah es mangga yang ada. Nah, itu ya. Yang kedua adalah soal yang kedua tentang Sinta. Dia sedang menikmati mangganya, ya. Kemudian ibunya memanggil untuk mengambil jemuran airnya. Jus mangganya itu ditaruh di dalam gelas. Nah, apa perubahan yang ada di dalam jus mangga yang ada di dalam gelas itu? Mencair. Ya, baik, mencair. Itu ada jawaban. Jus mangga Sinta menjadi cair lagi karena suhu di luar freezer itu lebih jauh tinggi dibandingkan suhu di dalam freezer. Suhu yang ada di dalam freezer itu panas atau dingin atau bagaimana? Dingin. Kalau so panas, ya. Berarti kulkas itu, coba kalian kalau kamu buka kulkas, pasti kan uapnya kan dingin sekali kan. Nah, kita lanjut lagi ya. Di dalam gelas milik Sinta itu mencair ketika didiamkan di tempat yang terbuka. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, jawabannya adalah es jus mangga Sinta itu menjadi mencair karena suhu di luar freezer itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan suhu di dalam freezer adik-adik. Sehingga akibatnya karena suhunya naik, maka es akan mencair dan berubah wujud menjadi cair kembali seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan. Berarti untuk soal yang kedua itu ya, wujud padat menjadi cair itu disebut mencair. Ya, yang tadinya jus mangga itu atos. Ya, atos kemarin kok didelok meneh loh. Kok bisa jadi cair? Berarti perubahan jadi padat menjadi cair disebut mencair. Oke, kita lanjut lagi ya. Kan es ini menjadi cair kembali. Kemudian selanjutnya soal yang nomor 3. Tidak, kapur barus yang baru saja kalian beli terinjak dan hancur menjadi berbentuk serpihan dan serbuk. Oke, jadi ini adalah kapur barus yang utuh kemudian terinjak. Kalian tahu nggak apa sih kapur barus itu? Klaper. Biasanya klaper itu ditaruh di mana? Lemari, kemudian kamar mandi. Ya, ada kan klaper untuk di kamar mandi yang bulat-bulat itu kan ada. Ya. Sehingga menjadi serbuk-serbuk seperti ini adik-adik. Padahal kalian baru saja berjanji pada ibu kalian untuk membawakan kapur barus yang utuh. Sekarang serbuk kapur barus itu bercampur dengan pasir yang ada di tanah. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan agar bisa memisahkan campuran kapur barus dan campuran pasir tersebut? Oke adik-adik, berdasarkan materi yang sudah Kak Trida jelaskan pada video sebelumnya, kita dapat memisahkan kapur barus dengan pasir yang ada di tanah dengan cara berikut ini adik-adik. Nah, cara untuk memisahkan kapur barus dari campuran pasir di tanah yaitu dengan menguapkan kapur barus dan mendinginkannya kembali menggunakan es batu. Maka campuran tersebut akan terpisah adik-adik. Oke, jadi caranya itu seperti ini, seperti pada percobaan yang Nah, itu adalah cara untuk memisahkan kapur barus sama tanah. Ini adalah jawaban untuk yang nomor 3. Cara memisahkan kapur barus dengan tanah ini ya. Di sini ada es batu. Di sini ada es batu. Kemudian di sini ada tutup apa ya itu panci. Kemudian di bawahnya ini ada yang warna-warni. Ini adalah kapur barus. Kemudian ini adalah dipanaskan. Ya, pembakaran lewat spiritus. Tahu spiritus itu apa ya? Spiritus itu adalah itu yang warnanya yang berbentuk cair, warnanya yang ungu, biasanya bisa dibuat di meja prasmanan atau digawe mercon. Ya, asa sering ya gawe. Itu ya sudah dijelaskan. Kita lakukan pada video sebelumnya. Nah, kita memerlukan kaki 3 sebagai penyangga gelas ukur. Kemudian ini adalah gelas ukur. Ini adalah pembakar atau spiritus. Ini kaca aloji atau tutup panci. Kemudian kita letakkan es batu di atas kaca aloji atau tutup panci. Kemudian kita nyalakan pembakar atau spiritus ini. Nah, adik-adik, ketika kapur barus dipanaskan, maka kapur barus itu akan berubah menjadi uap, sedangkan tanah tidak akan berubah menjadi uap adik-adik. Nah, uap kapur
barus itu akan mengenai tutuk panci atau alergi yang dingin akibat adanya es dan akan berubah menjadi kapur barus padat. Nah, jadi kapur barus ini apabila kita panaskan nantinya akan menguap sehingga serbuk-serbuk kapur barus itu akan menempel di bawah kaca alergi ini adik-adik yang dibantu dengan es batu. Sedangkan tanah dan pasir itu tidak akan menguap. Pasir dan tanah itu akan tetap ada di bawah sini. Kemudian kapur barus itu akan menempel pada bawah kaca alergi ini sehingga serbuk kapur barus dan pasir itu bisa kita pisahkan. Nah, jadi itu cara untuk memisahkan campuran kapur barus yang bercampur dengan pasir. Nah, jadi itulah kunci jawaban soal bab 2 mengenai wujud zat dan perubahannya. Baiklah adik-adik, demikian penjelasan materi mengenai bab 2 wujud zat dan perubahannya. Baik. Kira-kira dari 3 pertanyaan yang ada di video tersebut atau di buku paket, ada pertanyaan anak-anak, ada yang masih belum mengerti atau masih belum paham? Bagaimana? Sudah mengerti? Bisa? Baik, kalau sudah bisa, Bu Eka pengen kasih contoh soal ya. Ini satu bangku ada yang berbeda-beda, tidak sama soalnya ya. Silakan. Beneran ini anak-anak nggak ada yang ditanyakan? Sudah mengerti? Iya, saya bagikan satu ini satu. Ini silakan dikerjakan. Ya. Saya pengen tahu anak-anak kira-kira masih apa? Masih ingat gak pembelajaran yang dibahas barusan di depan? Makanya ini saya kasih LJK atau LKPD-nya ya. Silakan dikerjakan, tapi itu tidak sama ya. Satu bangku tidak sama. Enggak usah, cukup itu. Ayo silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Ada yang kurang? Sudah ya? Oh iya, tadi saya lupa. Saya masih tadi belum bertanya. Hari ini ada yang tidak masuk? Hafiz kenapa? Sakit, masih sakit ya. Kita doakan semoga Hafiz lekas, sehat dan cepat sembuh. Cuma Hafiz saja kan? Maaf tadi nggak sempat bertanya tadi ya. Silakan dikerjakan. Kalau sudah silakan dikumpulkan kembali. Itu tadi. Masih tahu itu kan ada contohnya. Ada pertanyaan? Oh ya, terima kasih banyak Bu Pak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah? Apa? Ya, itu jawabannya ditaruh di kotaknya. Ya, di sini. Ya, jawabannya